สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Nara นะครับ Lihat sebaikku Wisnu Kera Masatai Kapum. Halo teman-teman semua, tekan sebaik mai. Ingat ya teman-teman untuk selalu jaga kesehatannya. Karena kalau misalnya kita sehat, kita enak nih ingin aktivitas apapun. Dan saat kita mampu untuk aktif beraktivitas, jangan lupa sisihkan salah satu agendanya untuk belajar bahasa Thailand. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya dikit nih. Teman-teman ingat nggak kalau misalnya di video sebelumnya, aku pernah menyinggung sesuatu mengenai kata-kata yang mirip, baik itu suaranya ataupun tulisannya. Ada yang ingat? Baru banget di video yang sebelum ini. Kata apa itu? Kemarin itu sempat ngebahas lan yang artinya juta, ya satuan juta, dan ran yang artinya toko. Let's say dua kata ini memang nggak mirip sepenuhnya karena secara huruf ya kan beda ro-rea dengan loling, dan juga secara pembacaan juga ro sama lo ya udah jelas beda ya kan. Tapi dalam satu kondisi di sini dibacanya bisa berubah menjadi sama. Yang sama, yang berubah yang mana? Yang bikin jadi sama adalah ketika si ro-rea ini dibaca menjadi L. Maksudnya saat lan ini udah normal dibacanya biasa ya, dan ran ini dibacanya lan juga ya. Kapan tuh? Saat kita membaca cepat ya sebuah restoran gitu kan. Kita mau pergi ke restoran. Ya udah kita nyebut restorannya itu lanahan, lanahan. Nah, pada kondisi tersebutlah untuk tulisan ran ini dirasa mirip dengan lan secara suara. Kira-kira hal-hal tersebut ada teorinya nggak sih? Ya, tepat banget. Di video kali ini kita akan membahas teori-teori tersebut. Jadi video kali ini kita akan bahas mengenai teori kata-kata kembar dalam bahasa Thailand. Ya, untuk kata kembar sendiri ya, untuk kata kembar sendiri di sini kan ada orang yang kembarnya identik, ada orang yang kembar tapi tidak sama, tapi tetap bisa dibilang kembar, ya enggak? Nah, sama seperti teori ini, kembarnya pun ada pembagiannya. Sebelumnya ini namanya apa sih? Kondisi ini dinamakan sebagai kampong, kampong, atau kata yang mirip. Jadi kata kam ini artinya kata, pong ini artinya kesamaan, kemiripan, atau sinonim. Ya tapi bukan sinonim kayak arti kata yang sama ya, bukan. Maksudnya di sini sinonim adalah kesamaan. Kampong ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kampong ru. Kampong ru yang artinya adalah homograf atau secara tulisan sama, tapi secara pembedaan tidak sama. Yang kedua kita punya kampong siang. Kampong siang atau homofon yang artinya adalah memiliki kesamaan pada pembacaan atau penyuaraan, tapi tulisannya berbeda. Dan yang terakhir kita punya kampong tangruble siang yang artinya homonim, di mana penulisan dan penyuaraannya sama. Sebenarnya kalau dilihat kayak nama-namanya panjang banget gak sih? Ya, kalau misalnya diistilahkan emang pendek nih, homonim, homofon, homograf, ya kan? Kenapa kalau bahasa Thailandnya panjang? Karena untuk bahasa Thailandnya ini artinya kayak direct. Jadi kayak misalnya kampong ru, artinya kata yang mirip dari segi ru, itu kan artinya gambar. Maksudnya dari bentuk tulisan. Sedangkan siang artinya nada atau suara. Jadi kalau kampong siang berarti kata yang mirip secara suara. Dan yang terakhir tangruble siang berarti keduanya, baik gambar maupun suara. Jadi sebenarnya namanya nggak sulit untuk dipahami ya. Nah, sekarang kita beri contoh dulu untuk masing-masing kategorinya. Nanti setelah selesai kita akan ada pembahasan mengenai bagaimana sih cara membedakan si kembar. Bahasanya agak sedikit aneh ya. Tapi emang intinya gitu, gimana cara kita bedain kata ini dan kata ini sedangkan kedua kata itu kembar. Lanjut. Yuk sekarang kita masuk ke kategori yang pertama. Kampong ru yang artinya adalah homograf. Ini berarti katanya secara penulisan sama, tapi artinya berbeda. Yang pertama kita tulis dulu aksaranya. Ada sosia, ro-rea sama aksara a. Ya, a pendek ya. Nah, dengan gabungan aksara-aksara ini, dia bisa dibaca dengan 2 cara. Yang pertama dibaca sebagai sa, dengan ro-rea yang tidak dibaca karena bergabung dengan sosia. Ingat? Baru aja materi kemarin ketika ada sosia di belakang ro-rea. Jadi ini dibaca sa, yang artinya cuci atau juga bisa artinya kolom.
Nah, cara pembacaan yang kedua, ini dibaca dengan cara menambahkan suara A yang menghilang setelah huruf so, se, ya. Jadi huruf so, se sama rorea ini tidak bersatu, tapi ada A menghilang di tengah-tengahnya. Jadinya sarak, sarak, sarak. Ini artinya adalah vokal. Tahu lah ya kan, suara A, suara I, suara U, suara E, ya? Tahu ya? Nah, jadi dari gabungan kata ini aja, so, se, ro, re, suara A ini bisa dua pembacaan. Jadi dia homograf, ya. Tapi bisa dua pembacaan dengan arti yang berbeda juga. Sampai sini paham ya? Kita ambil contoh yang kedua. Di sini aku punya kokai, ro, re, suara I. Yang pertama dibaca sambung dulu. Si kokai sama ro, re ini merupakan aksara gabungan, berarti kri, kri, kri. Artinya itu adalah bagian kepala udang tuh yang keras, yang biasanya digunting, ya, maksudnya dicopot kalau mau dimasak, di tengah-tengah kepala udang. Udahlah, lanjut, pokoknya itu ya, cari tahu sendirilah. Lanjut lagi untuk cara pembacaan yang kedua, kita lagi-lagi memasukkan aksara A yang menghilang, yaitu dibacanya kari, 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 kari. Ini memiliki arti gajah. Ini nama lain dari gajah ya, karena gajahnya kan chang, chang. Ini nama lainnya yaitu kari. Lagi-lagi kata ini memiliki dua cara pembacaan, tapi satu cara penulisan, oke? Karena namanya ini kan kita lagi bahas yang kampong rup ya kan, atau homograf. Jadi penulisannya satu, tapi cara bacanya berbeda, seperti itu. Nah, kalau diibaratkan ini adalah orang-orang yang kembar tapi sikapnya beda. Udah nggak jelas. Lanjut aja, kita masuk kategori yang kedua. Kampong siang atau homofon, ya. Kampong siang berarti dia memiliki kemiripan pada nada atau pada suara saat pembacaannya. Berarti secara penulisan sama nggak? Enggak, secara penulisan dia total berbeda, tapi cara bacanya sama. Langsung aja aku taruh 3 kata di sini ya. Nah, coba teman-teman tebak karena salah satu dari 3 tersebut bukan bagian dari homofon yang kita bahas. Kita jawab random ya. Yang pertama, kita bahas yang kokai sama saraan. Dibacanya kam, kam, kam. Ini ya artinya adalah genggam, atau kalau game, genggaman tangan atau kepalan tangan. Nah, yang mana nih pasangan homofonnya? Jawabannya adalah yang kokai, rohan sama moma. Itu rohan dibaca A ya, karena di endingnya ada vowel konsonan. Materi yang baru kemarin lagi. Jadi dibacanya gam, gam. Sama banget seperti gam yang tadi kepalan. Ini gam, ini artinya karma. Jadi beda cara nulis, artinya akan berbeda walaupun pengucapannya sama. Nah, gimana dengan kata yang satu lagi? Kenapa itu tidak termasuk dalam homofon yang kata gam ini? Jawabannya karena konsonan yang digunakan adalah kokwai, yang dimana pengucapannya menjadi kam, kam, bukan kam, ya. Ada haknya. Kam ini artinya kata, dan dia bukan termasuk dari bagian yang kita bahas. Sampai sini gimana? Paham ya? Lanjutnya aku punya contoh untuk kata-kata homofon yang kedua. Di sini sekarang aku taruhnya 4. Wah, banyak ya. Kali ini ada 2 yang bukan termasuk bagian. Jadi 2 ini homofon, yang 2 lagi beda. Kita ambil katanya dulu. Yang pertama kita ambil yang torahan sama saraan, yang artinya melakukan. Dibacanya tham, tham, tham. Nah, pasangannya yang mana coba? Betul banget, pasangannya adalah yang totong, rohan, moma. Rohan lagi-lagi dibacanya A, jadinya tham, tham, tham. Artinya adalah adil. Jadi keduanya sama-sama dibaca tham, ya. Tham, tham melakukan dan tham adil. Tulisannya sama nggak? Beda, tapi lagi-lagi homofon ya, atau cara pembacaannya atau nada yang keluar dari mulut kita saat membaca tulisan itu sama. Nah, untuk 2 kata sisanya, yang pertama ada totau saraa moma, tam artinya mengikuti, tam ini tidak ada haknya, jadi beda ya. Dan yang satu lagi, tam, betul sih ada haknya, tapi kelasnya konsonan kelas tinggi, totung, jadinya nadanya siang setelah tam, berbeda dengan tam,
itu siang sama. Kalau ini tam, siang catawa, artinya bertanya. Yap, sekian untuk kategori yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kategori yang ketiga. Kampong Tangrub Le Siang ini artinya adalah homonim, di mana kata ini memiliki tulisan yang sama dan cara pembacaan yang juga sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, karena kondisi seperti ini, aku akan langsung mengeluarkan 4 contoh katanya ya di sebelah ini ya. Yang pertama, tadi sama dengan yang penggunaan si homograf ya, cuman kali ini kita cuma pakai yang sa doang. Sa ini artinya bisa cuci atau bisa juga kolom ya. Jadi dia cara penulisannya seperti itu, cara bacanya seperti itu, tidak ada yang berbeda, tapi artinya berbeda. Paham ya? Yang kedua kita punya pom. Pom artinya bisa saya, bisa juga artinya rambut. Jadi lagi-lagi tulisan sama, baca sama. Oke? Selanjutnya lagi kita ada kan. Kan ini artinya bisa ketawa, bisa juga artinya kayak baskom plastik tuh yang buat wadah air, dan juga bisa juga artinya kayak suara ayam kokokan. Apa sih? Berkokok, ayam berkokok berarti kokokan. Apa ya? Apa sih namanya kalau kayak gitu? Intinya suara ayam lah ya. Lanjut. Yang terakhir kita punya ge. Ge ini artinya adalah domba, tapi di sisi lain artinya juga kayak mengorek atau mengcongkel gitu. Jadi kalau misalnya ada stiker nih nempel, kita kelopek, ya mengelopek kayak gitu. Aduh bahasanya maaf. Intinya kayak gitulah, mengelopek, mengupas, menggorek, apalah. Oke, sekarang kita udah tahu ya contoh-contoh dari kategori kata-kata yang homonim, homofon, sama homograf. Tapi kira-kira tujuan tahu gituan tuh untuk apa sih? Oke, di sini aku informasikan ke teman-teman. Jadi sebenarnya tujuannya memang bukan tujuan yang besar, bukan tujuan yang strict. Tujuannya kayak bentuknya abstrak, tapi tentu ini akan membantu. Yang pertama, dengan kita memahami kondisi ini, akan mudah bagi kita untuk menambah kosakata saat kita menemukan kata-kata baru. Yang kedua, pastinya ini akan membuka mindset kita dan menyadarkan bahwa di bahasa Thailand juga ada loh yang homograf, homonim, sama homofon. Dimana nantinya saat kita membaca kalimat panjang atau sebuah cerita yang ibaratnya kita baca nggak tahu nih kata-katanya, kita nemu, tunggu, kok ini tulisannya sama tapi cara bacanya beda ya? Oh ya iyalah, karena waktu itu kayak pernah belajar deh mengenai bahasa Thailand yang homograf, tulisannya memang sama tapi caranya berbeda, ya kan cara bacanya? Terus nanti nemu lagi, ini secara tulisan beda, kok aku bacanya sama? Apakah aku salah baca? Tenang aja, karena bahasa Thailand juga ada yang homofon, di mana secara tulisan boleh berbeda, tapi waktu dibaca suaranya sama, bahkan nadanya pun persis juga sama. Jadi lebih menyadarkan kita lagi bahwa it's okay, memang seperti itu, nggak usah dibawa pusing. Nah, itu menjadi poin yang ketiga, di mana kita nggak akan kaget ke depannya saat terjadi hal-hal tersebut, dan lebih mudah untuk beradaptasi. Dan pastinya yang keempat akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang bahasa Thailand. Nah sekarang Vi, gimana sih cara nentuin kata ini itu artinya yang mana? Karena oke, sekarang kita ngomongnya cuman yang homograf ya kan. Kita tulisannya sama persis nih, artinya yang mana yang dipakai? Simpel aja deh, kita langsung ambil contoh kalimat ya. Nih, aku siapkan kalimat. Dibacanya, coba kita baca dulu. Wani pom japai kat pom. Coba kira-kira artinya apa? Wani, hari ini. Pom apa? Saya pastinya kan. Aku ya pom japai kat pom akan pergi memotong pom. Gak mungkin memotong saya. Masa saya pergi memotong saya? Jadi pastinya saya pergi memotong rambut. Kok rambut sih rambut? Paham ya? Sekali lagi biar puas. Ini ya ada katanya lebih panjang nih. Kalimatnya kita baca dulu. Sapom nai sanam di Jangwat Salabuli. Nah, untuk yang kali ini kita yang saya, yang Sarah atau enggak saya, yang tulisannya Sosua Roruga Sarah. Oke. Ada banyak nih, ada 3. Tapi di sini ketahuan jelas. Yang pertama, sapom ya, sapom cuci rambut. Nai sanam di kolam air ya. Di Jangwat
Saraburi atau di provinsi Saraburi. Jadi secara konteks seharusnya sudah bisa tergambar secara logika sih, otomatis gitu loh. Jadi tenang aja, aman ya, nggak akan terasa susah kok, tenang aja. Yang penting perkaya kosakata kita. Ya, kalau gitu gimana teman-teman pembahasannya? Tukon kucing main? Oke, pembahasannya berakhir sampai sini. Jangan lupa ya untuk ajak teman-teman yang belajar bahasa Thailand juga, tentunya supaya apa? Supaya makin asik kalau belajar rame-rame, ya kan? Nanti ada teman ngobrolnya kalau bingung. Dan pastinya kalau bisa ada komentar, kritik, dan saran, silahkan tulis di bawah. Atau mungkin ada perbaikan revisi, atau mungkin juga request, silahkan ditulis di bawah ya, jangan sungkan. Kalau begitu kita akhiri ya. Bye-bye. ขอบคุณครับ